Shalom, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita bertemu kembali untuk kita beribadah hari Minggu ini. Mari kita semuanya berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini karena penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau beribadah, Roh Kudus. Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Engkau yang berada memimpin kami semua. Memimpin kami, memimpin Bapak, Ibu, Saudara, semua yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Derek Gusti ora rugi. Leres. Derek Gusti ora rugi nyatane leres no mboten. Derek Gusti saya ayem atine sak nyatane wae uripku munda berkahe. Amin amin. Derek Gusti ora rugi Gusti saya ayem atine mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Amin. Wis pokoke nderek Gusti kemawon nggih jenenge gandol Gusti terus saben dina rina wengi gandol Gusti. Pun ragu-ragu gandol Gusti niku. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayat tentrem, atiku rasa senang. Saben dina uripke gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina lho ya. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, Monggo monggo. gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayat tentrem, atiku rasa senang. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Bapak Ibu Saudara, kalau artinya gandol Gusti itu adalah bergantung dengan Tuhan. Setiap hari, setiap malam, pagi, siang, sore tetap bergantung kepada Tuhan. Amin. Percaya sangat, tidak perlu khawatir. Karena setiap hari ketika kita gandol Gusti, Tuhan menyertai. Amin. Kula amung
terus karo Gusti. Gandol Gusti. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, berapa lama Bapak Ibu Saudara sudah ikut Tuhan? Lama. Lama. Mari kita menghitung berkatnya Tuhan. Selama kita percaya kepada Tuhan, pasti tansah diberkahi, nggih? Amin. Amin. Saiki kula ndek Gusti, uripku tansah diberkahi. Kita hitung berkat Tuhan, banyak sekali tidak terhitung. Amin. Amin. Amin Pak Sus. Amin. Monggo. Begitu banyak berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk mengangkat tanganmu. Ucapkan syukurmu, ucapkan terima kasihmu kepada Bapa kita yang selalu memelihara kita. Angkat tanganmu dan katakan, Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Mari sekali lagi katakan terima kasih. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Glory kena marataya rakala marataya rakana marashiki. Segala hormat hanya bagimu ya Bapakku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Matur nuwun Gusti Yesus. Mari ucapkan syukurmu, ucapkan terima kasihmu kepada Yesus yang selalu memeliharamu, yang tidak pernah meninggalkanmu. Terima kasih ya Tuhan. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sebab segala hormat hanya bagimu ya Tuhan, segala ucapan syukur kami hanya bagimu. Terima kasih untuk memeliharamu, terima kasih untuk cintamu, terima kasih untuk kasihmu, terima kasih untuk semua yang sudah kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur, dan waktunya kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami memerlukannya, kami membutuhkannya. Pimpin kami terus ya Tuhan. Kami mau hidup seturut firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami semua siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Ada sukacita? Pasti. Ada masalah Bu, Bapak Ibu ada. Tetapi jangan khawatir ketika saya mengatakan Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pasti semua akan katakan Shalom. Ketika saudara menyambut Shalom saya, maka berkat apapun akan tercurah. Terutama berkat damai, terutama berkat sukacita.
sukacita, terutama berkat ketenangan. Kita masuk dalam firman Tuhan ya, haleluya. Hari ini tidak terasa sudah memasuki di minggu yang ketiga di bulan Juni. Waktu sangat singkat, waktu ini seperti mengejar kepada kita. Tanpa terasa sudah ada di pertengahan tahun. Tetapi firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita di dalam kebenarannya. Saya mau katakan hari ini melalui firman yang saya sampaikan, ketika kita terus dikejar oleh waktu, oleh jam, oleh hari, oleh bulan, nanti pada akhirnya oleh tahun. Satu hal yang saya katakan, tetap pertahankan iman saudara di posisi yang terdepan. Amin. Pertahankan, karena di dalam iman yang saudara miliki, dikejar oleh waktu, dikejar oleh hari, dikejar oleh bulan, dikejar oleh tahun. Ketika saudara tetap ada di dalam iman percayamu dan engkau meletakkan posisi imanmu itu di depan, percayalah engkau akan memiliki satu kemenangan. Kemenangan apa di dalam kehidupan saudara menghadapi masalah, persoalan dan yang lain sebagainya. Karena apa? Karena di dalam orang-orang yang percaya kepada Yesus seperti di dalam suatu gelanggang pertandingan sepak bola. Di satu lapangan dan di sana ada aturan mainnya. Ketika saudara mengikuti di dalam aturan main itu, maka engkau akan memperoleh medali piala kemenangan. Amin. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Saya ambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ajak membaca semuanya Bapak Ibu, namun yang saya ambil nanti hanya bagian-bagian tertentu, tetapi saat ini sekarang kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17 ya. Kita baca sama-sama. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Di ayat 1 semuanya sudah, amin, sudah, ayo. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada aturan main, di ayat 1 sudah dijelaskan. Ketika saudara mempertahankan posisi iman itu di depan, aturan mainnya itu ada di ayat 1. Nah, kenapa kita ganti ya? Kita ganti saya gitu ya. Karena saya mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi saya. Marilah saya menanggalkan, ada komitmen ini ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi saya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi saya. Jadi ayat ini ditujukan kepada pribadi kita masing-masing. Amin. Saudara mau menang dalam perlombaan pertandingan ini? Oke, kalau saudara mau menang dalam perlombaan pertandingan ini, teguhkan dan kuatkan imanmu. Jangan engkau mudah bersungut-sungut, jangan engkau mudah berputus asa, jangan mudah engkau meletakkan hal-hal yang positif digantikan menjadi yang negatif. Hati-hati, percayalah Tuhan selalu dekat di dalam kehidupan kita. Ayat yang kedua kita baca aja ya sampai ayat 17. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jangan tertuju kepada manusia, tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ada amin, haleluya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan
yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sebentar ya di ayat 2. Marilah saudara melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ketika saudara menghadapi satu masalah. Ketika saudara menghadapi persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Saudara menghadapi sakit penyakit yang sepertinya tidak bisa kunjung sembuh. Dokter spesialis pun sudah mengatakan angkat tangan, tetapi ingat, dokter di atas segala dokter, Yesus namanya, dia turun tangan untuk menolong saudara. Amin. Saudara akan disembuhkan, saudara akan dibebaskan, saudara akan dimerdekakan, terlepas dari sakit penyakit apapun, apalagi yang masih muda-muda. Asalkan jangan goyah imanmu. Biar berita di luar sana sangat mengemparkan, tetapi tenangkanlah hatimu, tenangkanlah jiwamu agar engkau dapat berdoa dan mengucap syukur. Ucapan syukurmu sangat dikenan oleh Tuhan Yesus, oleh Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia, sehingga dari tempat yang tersembunyi beliau akan melihat, beliau akan mendengar jeritan hatimu, teriakanmu meminta tolong kepadanya. Itu hal penyakit. Di atas tempat tidur kita harus bisa berkata, Tuhan aku percaya, berlalulah penyakit ini daripadaku. Tetapi kalau sekiranya saudara benar-benar tidak kuat, benar-benar tidak mampu, serahkan. Biarlah kehendak Bapa yang jadi untuk aku. Kehendak Bapa yang jadi dalam hidupku. Dalam segala hal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hal sakit penyakit, hal masalah persoalan, keuangan, rumah tangga, studi, apapun itu. Pandang saja tertuju hanya kepada Yesus, jangan tertuju kepada manusia. Kalau saudara mengandalkan manusia dan pikiran saudara hanya tertuju kepada manusia, di sana sangat banyak kekecewaan. Firman Tuhan loh yang ajarkan dalam Ibrani 12 ayat 2 ini. Selanjutnya, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Cara Tuhan mendidik saudara dan saya, mendidik kita itu dengan masalah persoalan. Karena apa? Karena Bapa sangat menyayangi dan mengasihi kita. Firman Tuhan pun mengatakan ketika Tuhan mendidik engkau, dihajarnya engkau dengan keras agar engkau menjadi dewasa. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang melukai, Dia juga yang akan membalutnya. Jangan khawatir ketika engkau diajar, ketika engkau dididik, jangan bersungut-sungut. Waduh, ikut Tuhan Yesus jadi seperti ini. Saya dulu sebelum mengenal Yesus, waduh enak sekali pekerjaan saya. Keluarga saya aman-aman, terutama di dalam finansial perekonomian saya, waduh mewah banget. Tetapi setelah saya semakin mengikut Yesus, saya sekolah Alkitab, saya belajar firman Tuhan, saya mengikut dan mengiring lebih dalam lagi, ternyata semakin parah. Di sini dikatakannya, yang dengan mengabaikan hinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Tuhan disediakan apa? Bukan disediakan roti tetapi rotan. Tuhan bukan disediakan yang enak, yang manja, tetapi dia harus menanggung pukulan. Bukan hanya itu, tetapi dia harus mati tergantung di atas kayu salib. Hanya karena dosa umat manusia, bukan dosa kita. Kalau kita mengalami hal-hal yang diingatkan, suatu pukulan, itu ada sesuatu yang saudara seringkali tidak tahu, tidak menyadari. Makanya kalau kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Di dalam segala dosa kesalahan saya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Kadang seringkali manusia itu sengaja untuk berbuat dosa, sengaja dia tahu akibatnya, dia mengerti akan dosa itu apa, dia ngerti. Tetapi tetap aja untuk dilanggar. Ketika sudah mentok, Tuhan mulai cambuk, Tuhan mulai ingatkan, yang disalahkan Tuhan, bersungut-sungutnya, lupa dengan dosa yang disengaja. Itu adalah manusia. Lupa, hilaf, wah dikit-dikit hilaf. Padahal itu kesengajaan. Maka
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajari kalau berdoa katakan Tuhan ampuni atas segala dosa-dosa dan kesalahan saya, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Ampuni saya Bapa, ketika saya sengaja untuk berbuat dosa, luruskanlah jalanku. Luruskanlah, tunjukkanlah jalanku Tuhan, agar Engkau tidak murka kepadaku. Dan aku berjanji Tuhan untuk berbalik dari jalan-jalanku yang salah. Berikan kemurahan-Mu buat saya. Amin. Saya yakin doa saudara menyenangkan hati Bapa. Dan Bapa akan berbalik untuk mengelus engkau. Mengelus dan mengurapi kepalamu. Dan kau memiliki pemikiran yang jernih, memiliki hati yang tenang. Engkau melihat suatu cahaya itu menyinari hatimu, perasaanmu, sehingga kau dapat berpikir dengan jernih. Dan kau lurus di dalam jalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Jelas ya di ayat 2, kita ke ayat 3 sekarang. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tuhan telah menanggung segala beban dosa kita. Tuhan telah menanggung segala kesalahan-kesalahan kita. Tujuannya apa? Ini tujuannya, kasih-Nya dinyatakan. Supaya jangan saudara menjadi lemah dan putus asa. Percayalah, ada jalan keluar yang disediakan bagimu. Jangan engkau hanya kecewa, aku minta tolong si A ternyata gagal. Aku minta tolong ke si B ternyata gagal. Saya katakan, di ayat 2 mengatakan, kita sudah mengikuti jejak Kristus, Dia yang sudah menanggung semuanya. Jangan mengandalkan manusia, pandang kepada Yesus. Mintalah pertolongan kepada Bapa. Dia adalah Tuhan yang setia, dan percayalah Dia akan datang kepadamu. Tapi ingat, jangan diulangi hal yang salah itu lagi. Amin. Kita sudah harus keluar dari hal yang salah dan kita masuk dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Ketika saudara ada di sana, saya yakin pemulihan pasti terjadi. Dan gak pakai lama, enggak. Pemulihan terjadi sesuai waktu Tuhan, sesuai kemampuan yang ada pada saudara. Itu yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Betapa indahnya kita yang disebut orang-orang percaya kepada Yesus, sehingga kita diangkat bukan hanya menjadi sahabat. Sahabat masih ada sungkan, tetapi anak, antara anak dan orang tua tidak ada kata sungkan. Amin. Nah, di ayat ini dengan jelas ya, supaya jangan anak-anaknya, saudara dan saya menjadi lemah dan putus asa ketika menghadapi masalah persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Di dalam pergumulan, saudara melawan dosa, saudara belum sampai mencucurkan darah. Itu kita belum sampai loh dengan dosa-dosa yang sudah kita berbuat, kesalahan-kesalahan yang kita berbuat, kita belum pernah mencucurkan darah. Sedang Bapa, sedang Yesus, Dia yang tidak pernah berbuat dosa. Dia di atas kayu salib sudah mencucurkan darah untuk saudara dan saya. Betapa hebat penderitaan yang dirasakan oleh Bapa kita, yang kita percayai. Maka itu jangan tergeser iman saudara. Ketika saudara mengalami masalah persoalan, ketika saudara dalam sakit penyakit, jangan tergeser. Rumah tangga jangan tergeser. Kita harus tetap beriman. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan tidak pernah menjanjikan masa depanmu hancur. Masa depanmu korat-karit, kocar-kacir, tidak ada yang menolong, tidak. Tetapi rencana Tuhan, masa depanmu penuh dengan pengharapan. Dan kesehatan yang prima dalam jasmani dan rohanimu kuat dan sehat. Amin. Itu adalah janji firman Bapak Ibu. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa lakukan apa saja untuk saudara. Perkataan firman itu ya dan amin. Maka dari itu hiduplah saudara di dalam firman Tuhan.
Ketika saudara memakan makanan firman itu, maka engkau menjadi kuat, engkau menjadi yang terhebat. Tidak akan sedikit pun menggeserkan iman percayamu di belakang, tetapi engkau memposisikan iman percayamu di depan. Engkau tidak akan pernah menangguhkannya. Dan saudara mampu untuk mempertahankan iman saudara di posisi yang terdepan. Saya memberikan judul, pertahankan iman di posisi terdepan. Judul hari ini di minggu yang ketiga. Amin. Pertahankan itu, jangan tergeserkan, jangan putus asa. Saudara belum pernah membayar dengan mencucurkan darah. Tetapi Yesus telah mencucurkan darah. Sungguh luar biasa, di gereja kita ada salib yang masih ada Yesusnya. Ini tandanya ekumeni, Bapak Ibu. Kita tidak pandang dari gereja mana. Yang kita pandang bahwa kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan yang sama. Amin. Kita melihat salib ini yang masih ada Tuhannya. Bukan berarti tanda tidak ada kebangkitan, bukan. Supaya kita mengenang pengorbanannya sangat luar biasa. Dengan mahkota, bukan mahkota berlian tetapi mahkota duri. Bukan paku emas yang ditaruh di tangannya sebagai jimat. Tetapi paku yang mencucurkan darah, menunjukkan kasihnya. Cintanya kepada saudara, dia peluk dengan kasih sayangnya, dengan tangan yang berlubang paku. Dia sudah mengawali semua penderitaan itu buat saudara. Bukan hanya itu, saudara dipeluk bukan di bawah di kaki, tetapi saudara dipeluk di dadanya yang dekat dengan lambungnya. Dia sudah mengalami penderitaan yang sangat amat. Dan tidak dibiarkannya anak-anaknya harus jatuh tergeletak. Saudara tahu orang yang depresi, ini menurut ilmu kedokteran ya. Orang yang depresi yang paling akut itu adalah di bagian lambung yang terasa sakit. Kalau lambungmu sakit, asam lambung naik, sakitnya itu sampai tembus di sini, teliti. Pasti saudara mengalami satu masalah yang tidak ada jalan keluarnya, saudara punya pikiran ekstra. Nah, itu lambung. Kalau sudah dari lambung saudara yang kena, itu akan menyebar ke seluruh tubuhmu sehingga terjadi satu kelumpuhan, gak bisa berjalan, lemah, lemes, terkulai, tergeletak, gak bisa ngapa-ngapain. Makan tidak bisa, minum juga tidak bisa. Jangankan minum susu, air putih, susu yang menjadi kontras ya di dalam lambung saudara, itu gak bisa diminum, apalagi susu. Air putih aja kita gak bisa minum, pasti masih harus keluar lagi. Karena Yesus sudah menikmati tikaman di lambungnya. Bertanda Tuhan telah menjaga hati kita. Tuhan menjaga dengan luar biasa ya, tiada taranya gitu, nggak bisa dibandingkan dengan apapun, nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Kemarin saya melayani seseorang Bapak Ibu. Menurut saya sangat menjengkelkan orang ini. Tetapi begitu kita masuk di dalam doa, Bapak Ibu tahu apa yang Roh Tuhan katakan? Peluk mereka berdua. Dan Tuhan berbicara banyak kepadanya dengan penuh kasih. Saya mendengarkan di telinga saya, yang sini Roh Kudus, yang sini Ida yang ada. Akhirnya saya cuma bilang, ya ampun Tuhan itu betapa baiknya. Luar biasanya hati saya mengatakan, tapi di telinga saya itu suara Roh Kudus itu kuat sekali dan itu yang terucap ke mulut saya untuk menyampaikan ke mereka berdua. Saya sampaikan, ya ampun, orang ini dari dulu berbuatnya salah terus tapi kok disayang terus seperti ini. Saya aja tuh rasanya ya apa gitu ya. Tapi di hadapan Tuhan itu sangat berbeda. Betapa bahagianya. Pertolongan Tuhan itu cospleng loh Bapak Ibu. Yang gak mungkin itu sungguh nyata. Itu loh cinta Tuhan. Saya yakin berusahalah untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ketika hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik dari hatimu tanpa ada kepalsuan, Tuhan akan lakukan sama
Seperti kemarin orang yang datang kepada saya untuk kita berdoa bersama karena masalah persoalan yang sangat berat. Tuhan itu dahsyat. Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang sama. Apakah beliau dari gereja sini? Bukan. Beliau bukan dari gereja sini. Tetapi Tuhan katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Tuhan lakukan yang terbaik dan Tuhan memberikan pertolongan kepadanya. Lanjut ya. Itu sedikit kesaksian dan itu kesaksian nyata Bapak Ibu. Di sini dikatakan, di ayat yang dalam pergumulan itu Tuhan menunjukkan ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Di ayat 5 tolong bisa dilingkari, jangan dianggap enteng didikan Tuhan itu. Didikan Tuhan itu enggak enteng, tetapi Tuhan yang melukai, Tuhan yang membalutnya. Seperti kesaksian saya tadi. Tuhan yang melukai, Tuhan yang membalutnya. Kenapa dilukai? Bukan Tuhan yang melukai dia. Tetapi perbuatan dosa yang tidak terkirakan itu yang dia lakukan. Tetapi Tuhan dengan penuh cinta, penuh kasih, dia membalut luka itu. Ini loh Bapak yang kekal itu. Yang saya katakan tiada duanya. Ketika saudara diperingatkan, jangan putus asa dan bersungut-sungut. Tetap cari wajah Tuhan. Dan dia akan bisa untuk ditemuinya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau saudara tidak diakui sebagai anak, Tuhan akan membiarkan hal itu. Tetapi karena saudara adalah orang yang disayang, orang yang dikasihi, maka saudara berhak untuk disesa. Saya mengalami loh Bapak Ibu, 29 tahun yang lalu hal ini terjadi. Saya pun mengalami hal yang sama. Seperti orang kemarin yang saya doakan itu. Enak orang itu ada yang dituju gitu ya. Saya dulu gak ada yang saya tuju, gak ada. Dulu itu gak ada. Begitu yang berkarunia itu sukar sekali ada di Surabaya sana. Atau beliau sekarang masih ada apa enggak. Beliau cuma dapat penglihatan dan dia menyampaikan, saya melihat kamu ada di sebuah kereta dan di atas kereta itu ada seekor musang dan musang itu mengincar kamu. Kalau kamu nggak hati-hati musang itu akan menerkam kamu dan dia akan loncat masuk ke jendelamu. Nggak tahu apa yang akan terjadi. Duh, itu penglihatan dan itu pernyataan Tuhan yang diberikan ke saya dan saya tanya, Bu apa maksudnya? Sudah pikir sendiri. Kok tanyanya ke saya? Saya nggak ngerti. Saya cukup melayani kamu seperti ini. Beda loh Bapak Ibu dengan pelayanan saya hari-hari ini. Betapa luar biasanya Tuhan bisa menggapai, Tuhan bisa memeluk dan Tuhan berbicara satu persatu gamblang sekali. Dan orang ini benar-benar dia katakan, untung aku bisa ketemu Mami. Sehingga aku kuat dan aku gak putus asa Mi. Satu persatu ikatan itu terlepas. Itu karena saya bukan. Karena cintanya Bapa kepada anak-anaknya yang dikasihi. Yang dia dididik dengan cinta kasih. Aduh, saya kalau ingat kemarin Tuhan luar biasa. Tetapi semuanya boleh terjadi karena saya harus menjadi saksi kemuliaannya hari ini. Kalau saya gak dididik seperti ini 29 tahun yang lalu saya gak bisa saya berdiri di sini. Gak mungkin saya berdiri di sini dan saya bisa berbicara bersama dengan saudara. Dahsyat Tuhan ya. Kita lanjut ya. Jika harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Semua anak pasti dihajar oleh ayah dan ibunya. Sadarkah engkau? Haleluya. Kita harus sadar kalau anak kita salah, kita harus mendidik dia. Kita harus bisa mengarahkan dia di dalam arahan yang benar. Kalau anak ini tambeng ya kita cambuk, tetapi bukan yang berlebihan sampai dibunuh gitu ya. Tetap dicambuk tapi dengan batasan-batasan dan diarahkan. Kalau masih kecil enak Bu, kalau sudah gede gak bisa benar. Kalau sudah besar bisanya cuman berdebat. Karena apa? Ya itulah manusia. Kita harus memiliki hati yang sabar,
Yang masih mempunyai anak kecil-kecil, hai jangan terlambat untuk mendidik anak-anakmu. Kalau nanti anakmu sudah dewasa, apalagi sudah menikah, kita nggak bisa untuk berkata apa-apa. Yang ada hanya air mata yang terurai dari setiap hati kita yang menyimpan itu. Amin. Mumpung belum masih kecil, ayo ajar dan didik dengan benar. Ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Tuhan gak mau. Ketika hari ini kita diberikan tema pertahankan iman di posisi terdepan, Tuhan gak mau saudara menjadi anak-anak yang gampang. Tuhan mau saudara menjadi anak-anak yang bijak dan penuh otoritas. Itu yang Tuhan suka. Roh kewibawaan sorga itu boleh menyertai saudara. Roh kewibawaan sorga ada di anak-anak Tuhan yang telah dididiknya. Amin. Itu Tuhan untuk kita. Begitu pula saudara, hendaklah engkau juga seperti ini kepada anak-anakmu. Agar anak-anakmu memiliki power. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang dia hadapi ke depan ketika dia dewasa. Tidak disepelekan orang, tidak dihina, kalaupun itu dihina, semuanya kembali kepada perilaku kita. Perilaku anakmu, ada apa? Dan kita gak boleh marah, kita harus menyadari. Terima kasih Tuhan, cara ini engkau mendidik anakku. Ucapkanlah syukur, jangan bersungut-sungut. Percayalah, ketika engkau mengucapkan syukur ada jalan keluar bagi saudara dan bagi anak saudara. Amin. Lanjut. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Amin. Amin. Saudara mau taat kepada Bapa dari segala roh, yaitu Roh Kudus yang selalu memimpin, membimbing, memberikan pertolongan, memberikan perhatian. Mengapa? Supaya saudara boleh hidup. Kalau enggak, mati rohani. Kalau sudah mati rohani, mati semuanya. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya mati, rohnya mati, jiwanya juga ikut mati. Karena apa? Putus asa, iblis yang menyerang masuk. Berusaha untuk merampas apa yang menjadi hak saudara. Tetapi kita harus menghargai akan didikan Bapa ini. Amin. Pertahankan iman saudara di posisi yang terdepan. Jangan ditukarkan imanmu dengan sesuatu yang Tuhan tidak suka. Jangan kau berpikir, oh ya kalau aku gak dengan cara ini gak mungkin aku bisa dapat duit. Kalau aku gak begini gak mungkin aku gak bisa dapat keuntungan. Jangan. Itu akan mengakibatkan dosa. Kalau itu bukan di jalan Tuhan. Itu yang mau saya katakan. Tetapi biarlah saudara mau untuk dipimpin dan dididik oleh Tuhan. Sesukar apapun. Pasti engkau bisa melewatinya. Bukan kata siapa-siapa Bapak Ibu. Kata anak-anak yang percaya, anak-anak Tuhan yang percaya, anak-anak Tuhan yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Dia pasti memiliki kesaksian yang sama. Amin. Kalau saat ini saudara sedang dalam posisi yang sukar. Seperti apa yang saya katakan. Roh Tuhan katakan. Tanggalkan segala beban dosamu. Itu semua beban itu karena dosa. Tanggalkan. Letakkan seluruhnya. Jangan disisain sedikit pun di pundakmu. Lepaskan. Mulai engkau melangkah dalam hidup yang baru. Percayalah. Dari hal yang kecil akan menjadi yang besar. Karena yang ada dalam genggaman saudara adalah kudus dan benar. Amin. Ketika saudara mampu mempertahankan semuanya yang Tuhan berikan. Kekudusan yang Tuhan berikan. Kepercayaan yang Tuhan berikan. Ada di genggaman tanganmu dan kau letakkan itu tetap di posisi yang terdepan. Percayalah tidak akan ada kekalahan. Ingat apa yang saya katakan, anak-anak Tuhan itu bagaikan pemain sepak bola di suatu lapangan. Dalam pertandingan itu ada caranya. Kalau mau lari kita harus duduk dulu dan baru berlari. Enggak,
sembarangan. Gak amburadul, gak karuan. Engkau gak akan bisa. Tetapi kalau engkau terus mengikuti peraturan main, aturan-aturan main yang sudah ditetapkan, percayalah engkau bisa mencapai garis finish dengan satu kemenangan. Pertahankan itu. Amin. Ayat berikutnya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang sangat pendek. Benar apa yang saya katakan? Tanpa terasa kita sudah memasuki di pertengahan tahun. Di pertengahan bulan sudah masuk di minggu yang ketiga. Cepat sekali waktu ini 2021. 6 bulan ke depan sudah berakhir. Masalah persoalan tetap ada mengikuti. Belum terlambat Bapak Ibu, tanggalkan segala beban dosamu. Dia mendidik kita dengan waktu yang sangat pendek dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk mengabaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ada amin. Tuhan mau perkenanan, bukan kebaikan yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Bukan karena sekolah teologi yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang dikenan oleh Tuhan itulah yang bisa masuk dalam kerajaan surga, memiliki tiket kerajaan surga. Itu bukan baptisanmu, bukan pelayananmu yang wow, bukan. Tetapi perkenanan yang dari Tuhan itulah yang bisa membawa saudara masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Dan nanti pada saat Tuhan datang kali yang kedua, dibangkitkannya bersama-sama dengannya dan memerintah 1000 tahun damai di bumi. Itu orang pilih-pilihan Tuhan, bukan orang yang sembarangan Bapak Ibu, orang yang dipilih oleh Tuhan. Jelas ya? Haleluya. Pertahankan iman saudara di posisi yang terdepan. Lanjut di ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya apa ya? Kalau saudara lagi dalam masalah, gak bisa mau senyum, gak bisa mau apa, gak bisa. Isinya cuman menangis. Ya opa, ya opo, ya opa, ya opo. Pohon kelapa tumbuh di mana-mana. Di sekeliling saudara hanya pohon kelapa dan buahnya sangat lebat sekali. Sehingga saudara memandang ke sana kelopo, bahasa Jepang gitu ya. Memandang ke depan kelopo, 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 kelopo. Karena saudara dikelilingi dengan pohon kelapa. Ya opo iki. Ya opo, duh gak kuat aku. Ini kebetulan saya ada di Jawa ya, saya pakai bahasa Jawa. Kebingungan yang amat sangat. Lupa bahwa di sorga ada Bapa yang siap untuk menerima jeritan hati saudara. Manusia gak bisa menerima jeritan hati saudara. Kalau saudara menjerit kepada manusia, lari dia. Ngapain aku dekat-dekat dengan dia? Paling-paling nyele duwe iku engko. Tetapi ketika saudara datang kepada Bapa, menanggalkan segala dosamu, meminta roh pengampunan kepada Bapa. Dan Bapa katakan, ya, aku akan bukakan jalan untukmu. Tetapi tetap dalam pertandingan ini kamu harus tetap mempertahankan semuanya. Aturan main yang ada di dalam yang aku mau, kamu harus ikuti itu. Dan kau akan menjadi yang nomor 1 masuk finish garis Tuhan. Amin. Mari kita pertahankan terus ya. Jangan dalam kebingungan. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketika saudara mau ada di dalam gelanggang pertandingan sepak bola dan mengikuti aturan main Tuhan, percayalah engkau akan diberkati. Engkau akan diberkati, akan dilimpahi. Di meja makanmu tidak pernah tidak ada makanan dan minuman. Di meja makanmu selalu banyak makanan dan minuman. Mungkin sekalipun uang gak ada, tetapi di meja makanmu Tuhan memperhatikan lambungmu. Kampung Tengah ini diperhatikan Tuhan, tidak akan pernah. Gak ada kue itu gak ada buah, gak mungkin. Selalu ada nasi, lauk pauk, buah, roti. Kesukaan saudara apa? Saudara suka pagi-pagi minum kopi sama roti, pasti roti itu setiap hari datang. Saya jamin karena saya yang mengalami ini, bukan kata orang.
Tetapi saya mengalami sampai hari ini. Luar biasa. Pokoknya lanjut firman. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dilingkari Bapak Ibu. Ayat 11, 12 saudara lingkari ya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ketika sembuh, apa yang terjadi? Engkau kuat, engkau bisa berlari sekuat tenagamu, engkau bisa kencang sekali. Kakimu gak sakit, lututmu gak sakit. Haleluya, engkau kuat banget gitu ya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok. Kaki ini adalah kekuatan. Kaki ini adalah penyangga. Dan kau tidak akan merasakan sakit itu. Tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kita harus berusaha hidup damai. Sekalipun kita disakiti, kita dikecewakan. Ayo belajar untuk berdamai. Tetapi damainya bukan hanya di bibir ya. Saya mau damainya keluar dari hati yang terdalam. Kita keluarkan. Tuhan tidak melihat apa yang di luar, tetapi Tuhan melihat apa yang ada di hati. Hatimu yang harus berdamai. Amin. Dan kejar kekudusan. Kita harus mengejar kekudusan itu sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang terpenting hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, maka pembelaannya sungguh dahsyat di dalam kita. Ayat yang ke-15 kita lanjut tinggal 2 ayat saja. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Amin. Kita harus ada di dalam kasih karunia Allah. Isinya kasih karunia Allah itu apa sih? Mengampuni dan mengampuni. Berapa kali Bu? 70 kali 7 kali 7. Tidak ada batas kehabisannya. Ini yang Tuhan paling suka sehingga saudara bisa dikenan oleh Bapa. Agar apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini yang Tuhan paling suka. Jangan hanya dilingkari, tolong di stabilo warna hijau atau orange terserah atau pink. Seret. Amin. Kita belajar di sini. Firman Tuhan hari ini pengajaran buat kita di pertengahan tahun dan di pertengahan bulan ya. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jangan kita menjual hak kesulungan kita hanya karena kacang merah. Hanya karena jabatan. Hanya karena nama baik. Hanya karena engkau seorang pimpinan, engkau seorang kepala, engkau seorang bos. Tetapi rendahkanlah dirimu sesuai dengan aturan yang Tuhan ajarkan buat kita. Amin. Biar orang kan melihat kita dalam kelemahannya, biar kita jangan sampai memiliki kesakitan hati. Amin. Kita harus tetap tidak tergoyahkan untuk menghadapi semuanya. Kasih Bapa sungguh indah di dalam kita. Kasihnya tak pernah berkesudahan. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, siapakah ia ini? Saudara. Ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki keselamatannya. Untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan jangan disia-siakan. Ayo kita baca sama-sama, perhatikan baik-baik. Sebab kamu tahu, saudara sudah tahu karena firman sudah dibentangkan melalui saya sebagai hamba Allah. Pagi ini firman Tuhan telah dibentangkan dengan jelas. Sebab saudara tahu, saya tahu bahwa kemudian nantinya ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Orang yang tidak mau masuk dalam gelanggang pertandingan dengan aturan main Tuhan, ketika dia akan menerima berkat-berkat itu ditolak.
ia ditolak. Sebab apa? Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Selagi kesempatan masih ada, Tuhan memberikan kesempatan buat saudara dan saya. Ayo kita perbaiki hidup kita. Yang tadinya mungkin kita cabul, kita nafsu, kita nakal, kita salah berpikir, kita salah mempergunakan keuangan, kita salah untuk berpikir yang aneh-aneh, bongkar, buang itu semuanya. Hal-hal yang tidak berguna, jangan diulang lagi. Yang membuat kekacauan di dalam kehidupan perekonomianmu. Jangan ada keangkuhan, jangan ada kesombongan, jangan ada keegoan, jangan ada mempertahankan nama baikmu. Yang dulunya suka memberi yang tidak berguna, hentikan itu. Yang tadinya engkau hanya ingin di dalam satu organisasi memberikan keuangan yang banyak. Ketika uangmu sudah menipis, engkau tetap mempertahankan itu, tidak tahu dari mana uang itu dapatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan ingatkan dan tidak mau berbalik, tetap ada di posisi sana. Hancur, akan semakin hancur. Nah, saudara tidak akan pernah diberikan berkat lagi. Peringatan yang sangat pedas loh Bapak Ibu. Itu dalam segala hal. Kalau rumah tanggamu hancur, kalau engkau tidak mau berhenti dalam perselingkuhanmu, engkau tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Dan ketika saudara akan diberkati, berkat itu lari. Karena engkau tidak bisa diajar dan dididik. Hal ini, firman Tuhan hari ini begitu banyak di dalam bidang apapun. Keuangan, rumah tangga, sakit penyakit, ya, studi, semuanya menyangkut satu perikop ini. Kita bahagia loh hari ini diingatkan oleh Tuhan. Di ayat yang ke-17 tadi belum selesai ya. Di ayat yang ke-17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata semuanya, terlambat sudah kau datang padaku. Semuanya telah tiada, ku tutup setiap pintu anugerahku, takkan dapat kau terimanya. Kalau sudah ada kata-kata yang demikian, pintu anugerah masih terbuka. Mari kita berlomba masuk ke dalam pintu anugerah. Karena ketika pintu anugerah itu ditutup, tidak ada kesempatan lagi buat saudara. Amin. Mari kita belajar dalam firman ini. Kita terus belajar dalam firman ini. Dari ayat 1 ini ada 3 hal yang penting. Kita harus bisa menanggalkan seperti menanggalkan pakaian yang kotor. Yang kedua, kita harus bisa melucuti seperti melucuti senjata tajam dari sarungnya. Misalkan ada pistol, ada belati dan lain-lainnya. Yang sangat tajam yang bisa melukai dirimu sendiri. Lucuti itu, buang itu. Dan kita menggunduli seperti menggunduli rambut. Gunduli semua dosa-dosamu. Buang itu semua. Jangan ada lagi dosa yang mengintaimu. Amin. Haleluya. Orang percaya yang tadinya terdepan itu bisa menjadi yang terkemudian. Kenapa? Dia bisa ada di posisi yang paling belakang karena memiliki satu motivasi yang keliru dalam mengiring Tuhan. Seperti apa yang saya katakan tadi, pengen dihargai, pengen dinomorsatukan, pengen disebut terus namanya. Dan apalagi dalam suatu organisasi yang begitu kelihatan si A memberikan 1 miliar, waduh, untuk pekerjaan Tuhan. Wow, senang. Saya telah memberikan 1000 ton beras. Waduh, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Memberikan makanan, sembako dan yang lain sebagainya. Hanya untuk apa? Hanya untuk mencari nama baik. Itu lucuti semuanya. Amin. Supaya saudara bisa masuk di dalam kemenangan pertandingan Tuhan ini. Karena salah untuk mengikuti dalam motivasi yang salah itu.
Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam Matius 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Matius 27, sebentar ya, Matius 19, 27. Matius 19 ayat 27, demikian firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus, upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu yang mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, biasanya orang-orang yang percaya Tuhan, aku mau tobat, aku mau ngikut Yesus, apakah mobil saya bisa diganti atau ditambah? Rumah saya apa bisa diganti dengan rumah yang mewah? Posisi kedudukan jabatan saya apa bisa digantikan ketika saya mengiringnya? Jangan ada motivasi yang salah ketika kita mengikut Yesus. Engkau akan mendapatkan seluruh dunia ketika engkau memiliki hati yang taat kepada Bapa. Amin. Jangan ada salah motivasinya, begitu banyak. Dulu Bapak Ibu sedikit kesaksian, ini dikit aja. Saya tidak mengatakan si A si B, tetapi ada orang yang berkata kepada saya, Bu Ida ini pintar berkhotbah, ayo tak bukain gereja. Terus ibu yang khotbah, nanti ibu bisa menerima gaji dari kami. Dari mana Bapak Ibu tahu? Dari persembahan. Waduh, saya bisa menangis. Bapak, apa yang mereka katakan? Dan beliau orang terdekat saya loh yang mengatakan begini. Saya bilang, jangan Yesus ya. Tetapi hendaklah saudara sadar, kalian sadar Yesus. Itu ikut, kalau itu bekerja. Jangan bekerja menjual nama Tuhan. Tetapi ikut Yesus, engkau akan diberkati dengan luar biasa. Itu yang saya katakan. Saya sampai kaget, tapi ya hari ini beliau sudah innalillahi sih. Jadi udah gak ada di dunia ini. Puji Tuhan, ya Tuhan baik. Selanjut firman Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu yang mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ayat 28 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Enak yang mana? Ikuti ya. Ayat 29, saudara sendiri yang bisa menjawab ini. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di sini kebanyakan manusia khilaf. Di sini kebanyakan manusia bertanya, mana bukti aku sudah mengikut Tuhan, mana 100 kalinya itu mana? Kalau hidupmu tidak benar, kau tidak akan pernah menerima 100 kali lipat ini. Tetapi ketika hidupmu benar tanpa engkau mengambil dan meminta yang 100 ini, 1000 kali lipat pun Tuhan sanggup untuk memberikan kepadamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Firman-Nya ya dan amin. Jangan engkau memiliki motivasi yang salah ketika engkau mengiring dan mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Amin. Ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Karena apa? Karena ayat 29 itu, sekali lagi saya katakan, janganlah engkau memiliki motivasi yang salah. Di dalam gelanggang pertandingan yang Tuhan berikan lapangan itu untukmu, diberikan orang-orang yang mengarahkan, yang memberikan arahan kepadamu agar setiap langkahmu, agar setiap apa yang harus kamu lakukan itu dituntun dan dipimpinnya. Jangan engkau keluar dari sana tetapi ikuti terus. Maka engkau akan memperoleh satu kemenangan yang luar biasa. Haleluya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu
berkat-Mu siang hari ini Bapa, yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur Bapa. Kami tidak akan pernah bersungut-sungut lagi Tuhan. Kalaupun kami telah salah melakukannya, kami tidak mengerti. Tetapi hari ini Kau mengertikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ketika firman-Mu dibentangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih dan kemurahan serta anugerah yang besar kami terima di dalam nama Yesus. Berkat-Mu tercurah bagi anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita juga siang hari ini. Saya ajak saudara fokus untuk menerima berkat Bapa. Amin. Tundukkan kepala dan kita tutup mata lagi. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat siang ini Tuhan. Engkau sudah memberkati anak-anak-Mu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar anak-anak-Mu akan kembali beraktivitas dalam rumah tangga mereka masing-masing Bapa. Kiranya Engkau memberkati dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan. Dan kami percaya di dalam rangkuman yang telah Kau berkatkan kepada mereka, dalam segala laku mereka Engkau pasti memperhatikannya dan Engkau memberkati mereka. Sukacita yang besar Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Damai sejahtera yang mereka terima Engkau tidak pernah Tuhan mengisinya dengan bukan sukacita tetapi dengan duka cita atau dengan angan-angan yang tidak benar. Tetapi semua Kau tebas, Kau gantikan dengan damai dan sejahtera serta sukacita. Kami percaya Bapa, ketika mereka sukacita, Kau tidak pernah jauh dari mereka. Kelimpahan menyertai anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terimalah berkat-berkat yang kudus ini dengan iman percayamu dan diperalaskan di dalam satu nama yang ajaib. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari bersama saya katakan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita telah menerima berkat dari Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita telah bersorak-sorai, kita juga memuji Tuhan bersama-sama. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati lebih dan lebih lagi. Kita hidup di dalam hadirat-Nya dan kita memperoleh damai sejahtera dan sukacita daripada Dia. Karena saya yakin dan percaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih saat ini. Dan kita boleh menerima kemenangan. Sebab hanya di dalam Dialah kita memperoleh damai sejahtera dan hidup yang sukacita. Sebab hanya Dialah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya saat ini kita boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau tabur di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa firman ini boleh menguasai kehidupan kami. Dan kami boleh berjalan atas seturut kehendak firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami akan membawa firman-Mu ini dalam kehidupan kami dan menyatakan Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menikmati hari libur Anda dan selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Monggo samindere Gusti.